Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Gua Terawang. Perjalanan ke sini cukup menarik karena kita melewati hutan jati khas Blora dan perkampungan warga. Gua Terawang terletak di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, sekitar 35 km dari pusat Blora. Halo teman-teman, saya Rizky Matasari, mahasiswa pendidikan IPA dari Universitas Negeri Semarang. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu keindahan alam yang ada di Blora, yaitu Gua Terawang. Yuk ikuti perjalanan saya. Suasana di sini begitu asri dengan dikelilingi pohon-pohon hijau, sehingga menambah kesejukan. Beginilah suasana di dalam gua, terlihat sangat indah dengan batu-batuan yang tersusun sangat indah. Menariknya di sini juga terdapat kafe di dalam gua, di mana kita bisa bersantai sambil minum kopi dan melihat pemandangan yang indah. Dengan pemandangan yang eksotis membuat pengalaman di sini benar-benar berbeda dari kafe pada umumnya. Nah, sekarang saya akan berbincang dengan salah satu pengelola Gua Terawang untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Gua Terawang. Halo Mbak, Halo. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Bisa perkenalkan, nama saya Uji Ambarwati. Di sini saya sebagai staf manajemen dan sebagai customer service. Langsung saja ke pertanyaannya ya Mbak. Yang pertama, mengapa gua ini dinamakan dengan Gua Terawang? Jadi Gua Terawang ini merupakan destinasi wisata alam yang berada di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan ya Mbak. Kenapa ini dinamakan Gua Terawang? Karena terdapat lubang-lubang di langit gua yang memungkinkan itu cahaya matahari masuk, sehingga terdapat sinar matahari masuk yang tembus ke lantai, cahayanya menerawang dan tembus, sehingga disebut sebagai Gua Terawang. Seperti itu. Lalu apa ada cerita atau legenda mengenai gua ini Mbak? Yang Mbak ketahui? Kalau sejauh ini yang saya tahu itu di zaman, kalau menurut cerita dari masyarakat ya, ini digunakan sebagai tempat pertapaan oleh Kadipaten Blora. Kemudian kalau masa kemerdekaan itu digunakan sebagai tempat persembunyian oleh tentara Belanda dalam menaklukkan Blora, seperti itu. Lalu apa gua ini memiliki makna spiritual atau ada tertentu bagi masyarakat? Kalau di gua ini sendiri kan, Gua Terawang ini ada 1 sampai 5 ya Kak. Maksudnya terawangnya itu ada terawang 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di terawang 2 itu ada batu yang benar-benar menyerupai patung Bunda Maria. Jadi kebanyakan wisatawan yang kesini itu tidak hanya untuk wisata, tapi biasanya untuk kegiatan spiritual juga. Kemudian di terawang 3 di depan kafe itu ada batu yang menyerupai patung Semar, seperti itu. Itu juga digunakan untuk kegiatan spiritual untuk orang tertentu. Berarti masih sampai sekarang? Iya, masih sampai sekarang. Banyak orang yang melakukan kebaktian di sini juga. Jadi mereka kayak, ini bener batu alami Mbak gitu. Iya, emang ini batu alami Bu, bentuknya sama seperti patung Bunda Maria. Lanjut pertanyaan keempat, apakah ada pantangan atau larangan tertentu mungkin yang terkait gua ini?
Untuk larangan di sini kita asal sopan aja ya Kak. Terus kan ada yang bilang kalau head gimana, nggak apa-apa. Asal pikirannya selalu positif gitu aja. Yang penting ya membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh mencoret gua. Kalau bisa juga jangan merokok di dalam gua seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa Mbak kok nggak boleh merokok di dalam gua? Ya karena nanti bisa merusak ekosistem alam juga Kak, juga mengganggu pengunjung yang lain. Tapi kan tidak semua orang bisa dinasihatin seperti itu ya Kak. Iya. Itu juga merupakan larangan yang kita berikan sebenarnya, himbauan sih sebenarnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pembentukan gua menurut pengetahuan kakaknya? Ya, komponen gua ini berasal dari air mineral yang mengandung kalsium karbonat. Jadi itu membentuk endapan air yang biasa disebut stalaktit, itu kerucut yang berbentuk terbalik. Kemudian untuk stalagmit itu kerucut ke atas, yang biasa itu ya Kak yang di Terawang 3. Jadi itu sampai sekarang masih aktif Kak. Jadi bisa disebut hujan abadi. Air itu terus aktif sehingga antara stalaktit dan stalagmit itu bisa menyatu atau bisa disebut pilar. Kalau udah menyatu itu ada di Gua Terawang 3. Kalau kakaknya mau membuktikan gitu. Jadi itu merupakan batu kapur yang udah ada ya sebelum kita lahir lah gitu. Jadi terbentuk secara alami gitu. Sejak dahulu? Iya, sejak dahulu gitu. Lalu untuk pertanyaan ke-6 Kak, apa saja mungkin jenis tumbuhan dan hewan yang banyak ditemukan di sekitar gua ini? Ya, untuk hewan yang utama seperti monyet ya, karena ini merupakan habitat monyet. Kemudian untuk kedua ada kelelawar, biasanya di dalam gua itu Kak. Kemudian ada burung tekukur, itu yang sering di sini ya. Kemudian untuk tanamannya ada pohon jati, kemudian ada pakis, terus pohon pule seperti itu Kak. Berarti banyaknya di sini jati ya Kak? Iya, jati. Dan jati ini umurnya sudah ratusan tahun Kak. Iya. Kemudian tidak boleh ditebang secara sembarangan, itu juga merupakan kebijakan dari Perhutani sendiri. Karena ini merupakan hutan lindung. Berarti dilindungi oleh Betul-betul dilindungi, ya. Berarti untuk kondisi pencahayaan di dalam gua tadi dari cahaya matahari langsung juga apakah ditambah pencahayaan? Ada dari lampu-lampu itu. Kan kita konsepnya memang supaya orang-orang itu nggak ngira Gua Terawang angker gitu Kak. Kan dulu gelap banget, nggak bakal berani kan sampai ke Terawang 5 gitu. Nah sekarang inovasinya ditambah lampu-lampu, kemudian ada kafe di dalam gua supaya pengunjung itu merasa nyaman seperti itu. Jadi pencahayaannya dibantu sama lampu-lampu itu juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada perubahan yang terjadi di gua ini? Mungkin dari dulu sampai sekarang itu perubahannya yang terlihat itu apa? Ya, untuk perubahan yang pertama itu jalan cor yang di gua itu juga ya Kak. Dulu kan masih bebatuan, ini juga belum diaspal. Terus ada kafe dalam gua, ada beberapa wahana-wahana baru, resto di area luar gua. Kemudian kita juga masih dalam tahap pengembangan dan penataan. Jadi ini masih banyak lagi Kak nanti wahana-wahananya. Sehingga ya keadaannya masih apa adanya seperti ini, seperti itu. Lalu sejak kapan Gua Terawang ini mulai dikembangkan sebagai objek wisata? Gua Terawang ini mulai dikelola oleh pihak Perhutani pada tahun 1980. Namun sebelum itu juga banyak wisatawan sudah masuk Kak. Tapi mereka berkunjung secara bebas karena belum ada yang mengelola. Untuk dikelola sama pihak swasta itu bulan November tahun 2024 kemarin. Berarti baru-baru ini ya? Iya, untuk yang dikelola ini baru-baru ini. Tapi kalau Perhutani sudah mengelola tahun 1980. Kemudian Perhutani itu kerjasama dengan swasta atau investor pada tahun 2024 itu sampai sekarang. Yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan berarti kafe dalam gua tadi? Betul, ya. Karena nggak ada kan Kak di Blora kafe dalam gua. Mungkin di tempat-tempat lain ada, tapi di Blora hanya di sini. Lalu apakah perkembangan wisata ini memberikan dampak positif ataukah mungkin memberikan dampak negatif bagi masyarakat Kak? Kalau menurut saya dampak positif ya, karena mungkin kita bisa membuka lapangan untuk orang-orang sekitar, kemudian perekonomian masyarakat juga terbantu, ada yang jualan di luar, kemudian daerahnya juga semakin dikenal. Berarti semakin ramai yang berkunjung ke sini. Betul.
kan di sini juga banyak pengunjung, mungkin ada yang membuang sampah sembarangan. Iya. Lalu bagaimana sih Kak cara pengelolaan sampah yang ada di sini? Untuk pengelolaan sampah di sini antara sampah organik maupun anorganik kita masih jadikan satu Kak. Jadi tempat pembuangan sampah akhir itu ada di sebelah Wahana ATV, sebelah selatan itu kita buang di situ. Kemudian biasanya kalau setiap sore itu diambil tugas sampah. Seperti itu. Jadi belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik. Berarti langsung ke TPA? Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin masyarakat sekitar ini juga ikut menjaga kelestarian Gua Terawang, Kak? Ya, pastinya kita juga selalu memberikan himbauan ya Kak untuk mungkin masyarakat sekitar yang ada di luar ketika berjualan, kita berikan himbauan supaya membuang sampah pada tempatnya karena kita juga harus menjaga kelestarian alam ini. Dan untuk pengunjung juga kita selalu memberikan himbauan supaya ya itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian setiap pagi sebelum kita buka, kita juga selalu bersih-bersih bersama Kak. Itu untuk semua karyawan. Jadi supaya terlihat bersih gitu. Walaupun sudah ada petugas kebersihannya sendiri. Menurut Kakak sendiri, bagaimana sih cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan pelestarian lingkungan? Yang paling penting menurut saya sih itu membuang sampah pada tempatnya. Juga. Kemudian untuk pengunjung juga seharusnya juga bisa mentaati peraturan atau himbauan yang diberikan oleh wisatawan supaya semuanya merasa tidak terganggu dan nyaman gitu Kak di tempat ini. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan Kakak untuk kelestarian dan pengembangan Gua Terawang ke depannya? Iya, harapan saya semoga Gua Terawang ini semakin dikenal, kemudian semoga pengembangan dan pengelolaan ini terus berjalan sehingga kita terus melakukan inovasi. Jadi masyarakat itu merasa tertarik Kak. Oh di Gua Terawang ada yang baru nih, misal ada Rainbow, kemudian ada ATV. Jadi setiap bulan kita melakukan inovasi. Ada yang baru pokoknya seperti itu. Berarti tidak juga tidak merusak. Iya betul, tidak hanya merusak alam, kita juga harus menjaga kelestarian alam seperti tidak mencoret gua, membuang sampah sembarangan, merokok di dalam gua seperti itu. Ya. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya Sama-sama Kak. Mau diwawancarai saya. Makasih ya Kak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bisa perkenalkan Pak terlebih dahulu? Boleh, nama saya Subade. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Boleh. Yang pertama itu mengapa sih Gua Terawang itu bisa dinamakan Gua Terawang? Kok dinamakan Gua Terawang? Gua Terawang itu terdiri dari beberapa lubang-lubang, gitu. Itu kalau nggak salah ada 7 lubang atau berapa. Dari depan itu lubang-lubang itu peristiwa waktu dulu itu sama dengan Rahwana dan Sinta atau Rama dan Sinta. Rahwana sebagai musuh bebuyutan dengan Rama. Dikarenakan apa? Rama mempunyai seorang istri, Dewi Sinta. Nah di situ Dewi Sinta mau diambil direbut dengan Rahwana. Akhirnya perang sengit. Rama minta bantuan seorang resi yaitu Anoman. Maka sampai sekarang ini petilasan di situ banyak Anoman. Anoman adalah ketek kan gitu atau kera. Lah terusan diminta bantuan dengan kera. Lah terusan si Sinta tadi dibawa lari bersembunyi di dalam gua itu. Akhirnya Anoman kakinya itu terusan menggejek-gejek sampai 7 terowongan. Nah itulah dinamanya 7 terowongan. Ini gejikan-gejikan dari hasil kekuatan sang resi Anoman tadi. Gitu. Demikian Mbak yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa pengalaman kepada kita semua. Kiranya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahapan selanjutnya yaitu rekonstruksi ilmiah. Yang pertama mengenai asal-usul nama Gua Terawang. Jadi menurut pengetahuan masyarakat, nama Gua Terawang berasal dari kata terawang. Disebut terawang karena cahaya matahari masuk melalui lubang di atas gua.
Hal ini bisa dikaji dalam perspektif sains ilmiah, di mana penamaan Gua Terawang memang berasal dari kata terawang, yang dalam bahasa Jawa berarti tembus pandang atau tertembus cahaya. Secara ilmiah, fenomena cahaya matahari yang masuk ke dalam gua ini dapat dijelaskan melalui konsep IPA, khususnya fisika cahaya dan pembiasan. Refleksi cahaya atau pemantulan merupakan fenomena di mana cahaya kembali dipantulkan dari permukaan suatu benda setelah menumbuknya. Ini menurut Maharani et al. 2024. Ketika sinar matahari masuk melalui lubang di atap gua, cahaya mengenai permukaan gua seperti dinding gua atau lantai gua. Selanjutnya, cahaya dipantulkan kembali ke berbagai arah di dalam gua, sehingga bagian dalam gua tetap terang meskipun sumber cahaya hanya berasal dari atas. Fenomena refleksi ini membantu menyebarkan cahaya alami ke seluruh ruang gua. Selain itu, pencahayaan langsung juga berasal dari lubang atap gua, di mana lubang-lubang di atap gua berfungsi sebagai jalur masuk utama sinar matahari ke dalam gua. Cahaya ini masuk tanpa hambatan atau secara langsung menciptakan sorotan cahaya alami seperti lampu. Baik, untuk selanjutnya mengenai proses pembentukan gua. Menurut pengetahuan dari narasumber, Gua Terawang terbentuk dari batu kapur sejak dulu, bahkan sebelum kita lahir. Hal ini bisa dikaji secara ilmiah, di mana Gua Terawang terbentuk dalam batuan kapur atau kalsit atau CaCO3 yang mudah larut oleh air yang sedikit asam. Proses ini disebut pelarutan kimia dan berlangsung sangat lama. Jadi tahapan pembentukan Gua Terawang itu yang pertama, pelarutan batu kapur atau karstifikasi. Karstifikasi ini merupakan proses pembentukan kars yang umumnya terbentuk akibat terlarutnya batu gamping oleh air. Kemudian terbentuklah lubangan. Ini menurut Madi et al. 2024. Selanjutnya, gua yang terbentuk dari batu kapur atau CaCO3 tersebut akan mudah larut oleh air hujan atau air asam. Air hujan yang mengandung karbon dioksida akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Selanjutnya, H2CO3 ini dapat melarutkan batu kapur, membentuk Ca2+ dan 2HCO3-. Selanjutnya, air ini akan terus melarutkan kapur melalui celah-celah kecil, dan celah kecil tersebut akan meretak atau membesar menjadi lorong-lorong bawah tanah. Nah, runtuhnya atap gua ini diakibatkan oleh erosi dan gravitasi, sehingga terbentuk lubang alami di atap yang memungkinkan cahaya matahari masuk. Untuk pembentukan stalaktit dan stalagmit ini merupakan hiasan yang ada pada gua. Jadi air menetes membawa mineral kalsium dan mengendap membentuk stalaktit. Stalaktit ini merupakan batu kerucut yang berada di atas, sedangkan stalagmit merupakan batu yang berbentuk kerucut dan berada di bawah. Untuk stalaktit dan stalagmit ini dapat menyatu membentuk yang namanya pilar. Selanjutnya mengenai keanekaragaman hayati yang ada di sekitar gua. Menurut pengetahuan dari narasumber, terdapat pohon jati, pakis, pule, dan hewan seperti monyet, kelelawar, dan burung tekukur. Hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah, di mana pohon jati atau Tectona grandis ini merupakan pohon yang tumbuh di tanah lempung, liat berpasir, dan seperti tanah berkapur. Pohon jati ini berperan penting dalam konservasi tanah serta menyediakan habitat bagi fauna yang ada di sekitar gua. Sedangkan tumbuhan pakis merupakan tumbuhan yang umum ditemukan di lingkungan lembab seperti mulut gua, dan tumbuhan ini membantu menjaga kelembapan dan mencegah erosi tanah. Untuk tumbuhan pule atau Alstonia scolaris dikenal memiliki nilai ekologis, di mana pule berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati juga. Untuk fauna yang ditemukan di sekitar gua yaitu monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis, di mana primata ini sering menghuni hutan kars dan berperan dalam penyebaran biji serta membantu regenerasi hutan.
Ini menurut Irmayanti et al. 2023. Sedangkan kelelawar ini beradaptasi dengan hidup di tempat gelap seperti di dalam gua dan memiliki sistem ekolokasi atau sonar alami, menurut Armiani dan Fajri 2020. Untuk burung tekukur atau Streptopelia sinensis merupakan burung yang beradaptasi dengan baik di lingkungan terbuka dan semi terbuka, seperti di sekitar gua. Hal ini berkaitan dengan materi IPA, khususnya biologi, yaitu materi ekosistem dan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Selanjutnya, mengenai pemanfaatan gua dalam budaya masyarakat sekitar. Menurut pengetahuan dari narasumber, terdapat patung yang menyerupai Bunda Maria dan menyerupai Semar. Patung tersebut digunakan sebagai tempat ibadah atau ritual doa hingga sekarang. Proses ini dapat dijelaskan melalui sains ilmiah di mana bentuk batuan yang menyerupai sosok tertentu itu biasanya terbentuk karena adanya pelapukan oleh air, oleh angin, suhu, dan mungkin juga mikroorganisme. Dan terbentuk juga dari erosi dalam waktu yang sangat lama. Proses ini bersifat alami dan acak, tetapi otak manusia cenderung mengenali pola atau fenomena ini disebut dengan pareidolia. Jadi pareidolia dalam aspek psikologi merupakan kecenderungan manusia untuk melihat wajah atau bentuk familiar pada benda mati seolah terlihat hidup, menurut Azaria dan Rahadi 2023. Maka, batu yang secara ilmiah terbentuk secara acak tampak seperti patung Bunda Maria atau Semar di mata manusia itu berdasarkan fenomena pareidolia ini. Selanjutnya, terdapat nilai sosial budaya atau sosiologi lingkungan. Ketika bentuk-bentuk alami ini diasosiasikan dengan figur religius atau tokoh dalam budaya masyarakat, kemudian memberikan makna spiritual dan menggunakannya sebagai tempat doa atau tempat ibadah. Ini mencerminkan interaksi antara manusia, budaya, dan juga alam. Terakhir, mengenai pelestarian gua. Menurut pengetahuan narasumber, pengunjung atau masyarakat yang mendatangi Gua Trawang tidak boleh membuang sampah, tidak boleh merokok di dalam gua, dan tidak boleh mencoret, serta harus bersikap sopan. Hal ini dijelaskan dalam sains ilmiah di mana tidak boleh membuang sampah sembarangan karena sampah yang organik dan anorganik itu dapat mencemari gua dan tentunya mengganggu ekosistem mikro yang ada di dalam gua. Sampah bisa memicu perubahan kelembapan, menimbulkan bau, dan pertumbuhan mikroba yang dapat merusak formasi alami seperti stalaktit dan stalagmit yang ada di dalam gua. Untuk larangan merokok di dalam gua dikarenakan asap rokok itu mengandung partikel kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan juga karbon monoksida yang dapat mencemari udara gua. Merokok juga menurunkan kualitas udara di dalam gua, merusak sistem pernapasan kelelawar, dan meninggalkan nikotin di permukaan batuan. Untuk larangan mencoret, tidak boleh mencoret di dalam gua karena mencoret batuan gua dapat merusak nilai geologis dan estetika formasi yang terbentuk selama ribuan tahun. Tindakan mencoret gua juga mengganggu proses pelapukan alami dan menyebabkan kerusakan permanen. Untuk tindakan harus bersikap sopan karena ketika berperilaku dengan suara keras atau menyebabkan kegaduhan dapat mengganggu fauna-fauna atau hewan yang berada di dalam gua, terutama kelelawar. Kelelawar ini sangat sensitif terhadap adanya suara dan cahaya. Sehingga pengunjung atau masyarakat harus berperilaku sopan untuk menjaga keseimbangan dan keheningan dalam ekosistem yang ada di dalam gua.
Gua Terawang bukan hanya tempat wisata yang indah, tetapi juga menyimpan banyak pengetahuan sains seperti proses pembentukan batu kapur, pencahayaan alami, hingga ekosistem gua. Melalui wawancara dengan masyarakat, kita bisa merekonstruksi pengetahuan lokal menjadi sains ilmiah yang tentunya bermanfaat untuk pembelajaran dan pelestarian lingkungan. Sebagai generasi muda, kita tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga perlu menjaga dan melestarikannya. Mulailah dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghormati kearifan lokal, dan mendukung edukasi lingkungan. Alam bukan warisan, tapi titipan yang harus kita rawat bersama. Sekian vlog dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.